Wow, manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau loh. Dan setiap orang punya bau badan yang unik. Haha, jelas dong. Tapi tenang, bau badanku gak akan sampai ke kamu kok. Nah, kamu penasaran gak sih dengan prosesnya? Yuk, kita cari tahu. Semisal kamu sedang makan kue hangat, baunya wangi, rasanya juga lezat. Saat kamu melumatnya di dalam mulut, kuemu mulai melepaskan molekul kecil. Molekul ini bergerak melalui kerongkongan dan sebagian juga mencari jalan menuju hidung. Nah, sekarang coba bayangkan kamu berjalan memasuki ruangan yang diterangi cahaya lilin beraroma vanila. Kamu mengenali bau harum itu melalui proses yang disebut difusi. Udara dan molekul bau menyebar bebas ke segala arah dan sampai ke hidungmu. Oke, aku akan mengecilkan diri sampai seukuran molekul bau agar bisa kutunjukkan prosesnya. Saat kamu menarik nafas dalam-dalam, aku akan masuk melalui hidungmu, organ pertama dalam sistem pernafasan. Awas, hati-hati, jangan sampai kesandung. Upilnya gede-gede. Kamu bisa lihat kan bulu-bulu kecil dan tebal ini? Fungsinya sebagai pengaman dan ukurannya setebal folikel rambut di kepala. Tugasnya menghalau debu, kotoran, kuman, dan partikel lain agar tidak memasuki paru-parumu. Cairan berkilat di ujung bulu hidungmu itu adalah lendir. Bukan ingus loh ya. Fungsinya menjebak partikel asing yang masuk ke hidung. Selain itu, menjaga kelembapan lapisan dalam hidung karena kulitnya, sehingga perlu selalu dihidrasi. Perlu hati-hati nih. Kadang aku suka menghindar dari benda besar yang suka menyerangku ini. Tapi tenang, cuma jari yang mau mengorek upil kok. Selanjutnya, terdapat bulu-bulu kecil bernama silia, tapi kamu cuma bisa melihatnya dengan bantuan mikroskop. Silia juga merupakan mekanisme pertahanan. Letaknya juga ada di dalam telinga dan bagian tubuh lain. Saat benda asing terjebak, silia bergerak ke sana kemari untuk mendorong lendir keluar. Silia juga mengirimkannya ke tenggorokan atau bagian depan hidung. Leganya ada celah lagi. Inilah rongga hidung yang memanjang sampai bagian atas tenggorokan. Tugasnya menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kamu hirup. Kamu bisa lihat bagian memanjang di dinding rongga hidung itu? Namanya turbinat. Di setiap lubang hidung, jumlahnya ada 3. Turbinat pertama menjadi jaringan pertama yang terkena kontak dengan udara dari luar. Molekul oksigen akan meluncur menuju paru-paru, tapi kita akan bergerak ke arah yang lain. Sebagian molekul bau juga memasuki paru-paru, tapi langsung keluar lagi saat kamu menghembuskan napas. Lihat lapisan lendir tipis itu. Kita akan menuju ke situ. Di bawahnya terdapat lebih banyak silia, kemudian epitel penciuman. Inilah jaringan sangat khusus yang terletak di langit-langit rongga hidung. Spons lembut yang mengandung zat penting seperti detektor bau yang bergerak menuju ke otakmu. Wah, ada benda kecil dan bercabang seperti akar tanaman. Itulah dendrit, perpanjangan dari sel saraf. Kita punya sekitar 8 juta neuron pada masing-masing lubang hidung. Saatnya masuk dan melihat isinya. Ayo! Bulatan kecil mirip biji buah ceri ini adalah reseptor baumu. Reseptor ini disangga oleh sel-sel lain, seperti bantal yang diletakkan di antara bola kaca agar tetap di tempat. Aku mau lebih mengecil lagi, lalu mengaktifkan salah satu reseptor bau itu. Nah, masing-masing reseptor sensitif terhadap sejumlah bau. Aku akan mengikatkan diri dengan reseptor yang sensitif terhadap bauku, persis seperti sekeping puzzle masuk pada tempatnya. Saat sel reseptor mengambilku, terjadilah beberapa hal. Reseptor ini menembakkan sinyal listrik melalui saluran tipis yang disebut akson. Yuk, kita ikuti arahnya. Tok-tok. Rasanya seperti mengetuk cangkang keras. Sebutannya lempeng cribriform, pemisah antara otak dengan rongga hidung. Lempeng ini punya lubang-lubang kecil sehingga saraf pembawa bau bisa melaluinya. Saat kita bergerak naik, saraf-saraf itu mulai terhubung membentuk jalinan. Kalau kita masuk ke dalam salah satu lubang di lempeng, kita akan lihat banyak jalinan yang lebih dalam. Oh, wow! Lihat tuh! Jalinan sarafnya membentuk bola kecil yang disebut glomerulus. Bagian ini menerima input dari sel reseptor kecil dan akan memprosesnya lebih jauh. Meski cuma menerima data bau dari satu reseptor, glomerulus bisa mendeteksi banyak bau. Kamu punya sekitar 1.800 bola seperti ini yang tersebar di atas lubang hidung. Dan semuanya terletak di atas lempeng keras yang tadi kita masuki.
Kita sampai di perpanjangan luar otak yang terletak di atas rongga hidung. Wujudnya seperti bohlam dan dinamakan bulbus olfactorius. Di depan kita terdapat saluran panjang. Bola-bola pemroses berukuran kecil telah membesar jadi sel mitral. Sel ini merupakan neuron dan terlihat seperti laba-laba kecil berkaki sangat panjang di setiap sisi. Yuk, kita masuk ke dalam bulbus olfactorius, tepatnya menuju saluran penciuman, lalu ke bagian dalam otak. Bulbus olfactorius adalah bagian dari sistem limbik. Inilah jaringan besar pada berbagai struktur dekat dengan otak tengah dan berhubungan dengan sistem saraf. Sel otak membawa informasi menuju area pencium yang bernama amigdala. Disinilah emosimu diproses. Area ini juga mengaktifkan respon fight or flightmu. Kemudian sinyal bergerak menuju hipokampus, tempatmu membentuk ingatan, memproses emosi, dan mempelajari berbagai hal. Perhentian selanjutnya, talamus. Area ini mengirimkan sebagian informasi bau ke korteks orbitofrontal untuk dihubungkan dengan informasi pengecapmu. Cuma baulah yang melintas langsung menuju bagian emosi di kepala. Indera lain seperti penglihatan dan pendengaran akan menuju talamus terlebih dahulu. Talamus berfungsi sebagai pusat relay di bagian tengah belahan otak, dan ia mengirimkan data itu ke area otak lainnya. Tetapi, indera penciuman kita bekerja secara misterius. Kalau kamu belum makan dalam waktu yang cukup lama, tubuhmu akan menghasilkan hormon grelin. Hormon ini mengirimkan sinyal menuju otak. Kamu perlu energi, perutmu sudah kosong tuh. Otakmu merespons dengan membuatmu merasa lapar. Hormon yang sama mengaktifkan beberapa reseptor, kemudian memicu bulbus penciuman kecil yang sudah kita lewati tadi. Akibatnya, daya penciumanmu jadi lebih tajam untuk meningkatkan peluangmu untuk menemukan makanan. Bayangkan, kamu sedang ada di toko. Seseorang menyemprotkan parfum di selembar kertas. Kamu mencondongkan badan untuk menciumnya dan menutup mata. Tindakan ini berfungsi seperti proses eliminasi, yaitu menonaktifkan salah satu indera untuk mempertajam indera yang lain. Sama halnya dengan saat seseorang mengecilkan volume radio di mobil saat dia tersesat atau mencoba untuk berkonsentrasi. Saat sedang flu, daya penciumanmu hilang. Itu disebut anosmia atau tidak bisa mencium bau. Dan karena bagian atas tenggorokanmu tersambung dengan hidung, saat mengunyah makanan, terlepaslah aroma, lalu reseptor baumu. Saat hidungmu tersumbat, molekul bau dari makanan tidak bisa mencapai sel sensorik karena tidak bisa mencari jalan menuju talamus agar terhubung ke indera pengecap. Karena itulah, semua makanan jadi terasa hambar. Semua orang mencium bau dengan beragam reseptor. Beberapa ilmuwan percaya kalau setidaknya ada satu bau yang tidak bisa dideteksi tiap orang. Baik bau vanila, bawang putih, mentol, kopi, atau bahkan jenis buah tertentu. Kamu pernah menghirup cabai pedas yang membuatmu terbatuk? Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau paru-paru juga punya reseptor bau. Reseptor mengirimkan bau pedas menuju otak, lalu memberimu sinyal agar segera terbatuk. Sangat menakjubkan ya? Semoga bermanfaat. Dadah!